Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, muallif pengarang kitab Tafsir Al-Ibris Kiai Bisri Mustafa, muallif kitab At-Tibyan fi Tafsir Ayatil Ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon kita ngaos angen-angen ayatipun Gusti Allah pada sore hari ini, Al-Baqarah ayat 104 dan 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzal 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al muallif wa nafa'na bihi. Ya ayyuhallazina amanu, maknanipun ya ayyuhallazina amanu, wong kang padha iman kabeh, la taqulu aja padha ngucap sapa sira kabeh ra'ina ing lafat ra'ina. Apa maknanya ra'ina nanti dibahas.
Wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh unzurna, mugi panjenengan ningali kita Kanjeng Nabi, mugi panjenengan ngerawat kita Kanjeng Nabi, mugi panjenengan mbok ngiyo panjenengan memperhatikan kami. Wasma'u lan ngrungokno sapa sira kabeh. Ya ayyuhallazina amanu, he orang-orang yang beriman, jangan kalian mengucapkan kalimat ra'ina, tetapi berkatalah unzurna. Ini pada dasarnya maknanya sama. Maknanya ra'ina sama makna undurna dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang dipakai oleh para sahabat maknanya sama. Dulu orang Madinah, orang Mekah ketika Nabi panjenengan perhatikan kami, dawuhe para sahabat bilang ra'ina, tapi disuruh ganti ojo gawe ra'ina, tetapi unzurna. Tapi berkatalah kalian, gantilah menjadi unzurna. Wasma'u alias perhatikan ini, perhatikan ini, jangan diabaikan, penting maknanya biar nyambung. Ra'ina itu dari kalimat amr. Ra'i, amr, fi'il amr minal mura'ah, dari kalimat mura'at alias merawat. Ra'i itu kan angon, memperhatikan. Kalimat bahasanya ai ra'ina sam'aka, ai perhatikan kami wahai Rasulullah sam'aka, di pendengaran panjenengan. Alias gini, misalnya para sahabat itu mau bertanya, agar Nabi bisa lebih konsentrasi dengan pertanyaan para sahabat. Ini mungkin bahasaan itu agak buat basa-basi kalau kita. Ra'ina ya Rasulullah, alias perhatikan ya Nabi, saya punya pendapat, saya punya pertanyaan. Ra'ina ai isma'lana, maksudnya isma'lana, dengarkan kami wahai Nabi. Manuridu an nas'alaka anhu, apa yang ingin kami tanyakan kepadamu. Au unzur fi masalihina, atau perhatikan wahai Nabi dalam maslahat kami, perhatikan urusan kebaikan kami. Watadbiri umurina, dan perhatikan dalam mengatur urusan kami. Asalnya ra'ina itu maksudnya itu. Wa kana yaquluna lahu zalika, dulu orang-orang Arab, orang-orang Islam ya biasa menggunakan kalimat ra'ina ya Rasulullah. Wahia, dan kalimat ra'ina bilughatil yahud, dalam bahasa Yahudi, orang Yahudi itu menggunakan kalimat ra'ina, tapi tujuannya sabun, mengumpat, memaki. Minar ra'unah, dari kalimat ra'unah, wahia utawi ra'unah iku al jahlu, bodoh. Jadi orang Yahudi bahasa kalimat ra'ina itu maksudnya bodoh, sehingga jauh. Walaupun itu orang Yahudi, ini bahasanya orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi, orang Islam pun ditegur ojo gunakno kalimat ini. Kenapa? Karena ada makna yang berbeda dengan kalimat yang sama dengan orang Yahudi, maknanya
fasarrau bizalika minal wahya al jahlu wal humqu, bodoh. Fasarru mongko bahagia, seneng orang-orang Yahudi. Wa khotobu lan berbicara orang-orang Yahudi biya kelawan kalimat ro'ina, tapi maksudnya ngumpat an-nabiyya ing nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaha atau fanuhiya, maka dilarang lil mu'minina anha, maka orang-orang Islam dilarang menggunakan kalimat ini. Wa amaru dan wa umiru dan diperintahkan ayyaqulu badalaha, diperintahkan untuk mengucapkan sebagai penggantinya unzurna, ay unzur ilaina, unzurna perhatikan kami, lihat kami ya Nabi, ay intazirna, atau maksudnya tunggu kami wahai Nabi, wa amhilna dan tunda kami wahai Nabi. Alimun maknanya muklim alias menyakitkan, wahwa annar. Ra'in wasma' walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir azabun alimun, walil kafirina lan iku kedue wong kafir azabun utawi siksa alimun yang menyakitkan. Mayawaddu ora karep, ora kepingin sapa allazina kafaru orang-orang kafir min aik baik min ahlil kitabi saking wong kang duweni kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, waral musyrikin dan juga orang-orang musyrik, tidak ingin apa ayunazzala alaikum, tidak kepin ayunazzala ingin to den turunaken alaikum ing atase sira kabeh min khairin saking perkara kang apik, mirrobikum saking pangeran sira. Orang kafir itu tidak bakalan suka jika orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau zamannya Nabi itu adalah Al-Quran dan Islam hidayah. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak suka. Kok yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan Al-Quran itu justru orang Arab. Wallahu yakhtasu, dan Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah iku yakhtasu ngususaken sapa Gusti Allah bi rahmati kelawan rahmati Gusti Allah man ing wong yasya'u kang ngarepaken sapa Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku zul fadli kang gadahi, kang duweni keutamaan al-azimi kang agung. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu tidak suka jika kita panjenengan sedoyo itu mendapatkan kebaikan. Misalnya zamannya Nabi mendapatkan Al-Quran, zaman sekarang jika orang Islam kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali nang masjid, akeh sing ngamal ngibadah, maka orang-orang non muslim banyak yang gak suka. Kebaikan itu bukan berarti selalu identik dengan harta benda. Misalnya orang Arab Saudi mendapatkan kekayaan, mereka tidak suka, tetapi tidak terlalu dengki. Ya, orang Saudi begitu. Tapi jika misalnya orang Saudi sudah kaya, baik, bantu negara-negara miskin, dan itu kelihatan mereka akan sangat-sangat tidak bahagia. Sama di Indonesia misalnya, kok orang Islam itu kembali rajin ngaji, kembali rajin sholat, kembali beradab, berakhlak mulia, mereka tidak suka. Kenapa? Yaitu membuat iri.
Walaupun sekarang kondisinya umat Islam ya mulailah, alhamdulillah tahun-tahun belakangan itu kita bisa perhatikan masjid-masjid di pinggir jalan itu penuh. Banyak orang lewat, sholat, mampir, sholat, tidak ingin melewatkan jamaah, ada yang tidak ingin melewatkan jamaahnya, ada yang tidak ingin melewatkan sholatnya. Tetapi karena banyak yang nggak ngaji, maka sering kita lihat orang itu kalau sholat, jangan perhatikan kalau misalnya kita sholat sendiri, datanglah pas sendiri naik sepeda motor atau apa, orang itu sholat sendiri-sendiri di masjid itu nggak ada yang nunggu temennya, ya udah dia sholat. Ini menunjukkan, mohon maaf, ya nggak ngaji. Kalau orang itu ngaji, ya nunggu. Apalagi kalau kelihatan ya. Kita tahu nih ada orang bareng sama kita atau lebih, kita waktu wudhu ada yang datang ke masjid. Kita tunggu. Begitu dia selesai, gak apa-apa nunggu sebentar. Begitu dia selesai wudhu, ayo diajak jamaah. Apalagi kalau zuhur asar kan nggak perlu kedengaran cara bacanya fasih dan tidaknya toh. Insya Allah nggak masalah. Tapi kalau yang yang ada bacaannya itu yang perlu hati-hati. Kalau sama-sama nggak ngertinya, mboten nopo-nopo, sah. Insya Allah mazhab Syafi'i sah. Sing moco yang jadi imam tidak terlalu fasih, nggak harus fasih banget sing sesuai dengan anu, tidak, wis gak jelas, gak enak dan sebagainya. Makmume yo gak ngerti, boten napa-napa sah. Yang jadi masalah nek makmume pinter, makmume iku ustad ngerti bahasa Arab, imami baca Al-Quran yang sampai ngerubah maknanya. Kalau nggak ngerubah maknanya betul nopo-nopo. Kalau sampai ngerubah maknanya, terutama dalam surat Al-Fatihah, sing gak sah orang yang pinter tadi. Yang lain imami gak ngerti, makmume 80% podo gak ngerti, ini aman, insyaallah sah. Sing ngerti sing gak sah, maka perlu yang ngerti itu gak usah terlalu malu. Panjenengan misalnya cadul blonjol nang mall Matahari, sholat maghrib di sana, terus di Sumangga, gak usah terlalu, karena jenengan sadar jenengan itu bener bacaannya, maka jenengan ketika disuruh maju aja, gak usah sungkan. Begitu yang maju orang lain bacaannya kacau, sampean gak sah, imamnya gak apa-apa. Ini sering, ini pernah saya itu dulu, ngapunten, kebiasaan orang timur, kebiasaan kita orang Jawa, orang pondok itu kan monggo kecuali imam rawatib ya. Tapi ini di musola umum. Saya pernah di lokasi syuting itu jangan dibayangkan penuh dengan kemaksiatan. Lokasi syuting sinetron itu musolanya banyak. Kenapa banyak? Musola yang lumayan besar. Kenapa banyak? Karena nampung orang-orang yang sedang bekerja di dalam dunia persinetronan itu nggak mampu, sehingga bikin dua. Yang saya tahu itu dua. Nah, saya tak pernah ngalami, karena kebetulan kita itu dapat peran yang polisi yang nggak terlalu pakaiannya ya biasa. Ada yang pakaiannya sedang berpakaian sebagai ustadz. Ya biasa, orang timur
arek pondok wis pasti nyumanggakno sing wis pakaiane ustad. Monggo ngimami, jenengan mawon yang ngimami. Anda saja yang ngimami. Ngimami Allahu Akbar, bacaane enggak karu-karuan. Ya yang batal saya, yang salah saya. Sejak saat itu saya punya anggapan, dan ini memang sesuai yang disampaikan sama Gus Bak dan sebagainya. Kalau Anda merasa mampu, merasa bacaan Anda benar, apalagi di kampung dijadikan imam, dan disepakati lah orang-orang anggap bacaan panjenengan Anda benar, ketika di tempat-tempat umum ya wis maju ae. Jangan menyumanggakkan, jangan mempersilahkan orang yang kita tidak tahu, bisa jadi dia malah lebih buruk dibandingkan kita. Maka sejak saat itu ya maju aja, kecuali kita tahu dia lebih baik bacaannya daripada kita. Itu, dan Allah mengkhususkan, jadi rahmat itu diberikan kepada Allah, kepada orang tertentu yang sesuai dengan yang dimaui Gusti Allah. Artinya kalau orang non muslim tidak boleh yang ngiri itu, apalagi kita itu harus sadar bahwasanya rahmat Allah, dumdumani Gusti Allah iku wis disesuaikan sesuai dengan yang diinginkan sama Allah. Kita gak oleh ngiri, gak boleh kita ngiri. Ada orang, mohon maaf misalnya, yo gak pinter, pinter sampean, yo gak ganteng, cik ganteng sampean, keluarganya ya cik mulya sampean, tapi posisinya enak, dia kepala kita, dia atasan kita, padahal pinteran kita, pantesan kita, tapi dia yang jadi atasan. Gitu nggak boleh ngiri, nggak boleh. Kenapa? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Atau misalnya dalam dunia lah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yo gak apa bahasa biasa saja orangnya, tapi rezekinya akeh, duitnya kok kayak gak habis-habis. Orang itu kan sawang sinawang, kayak dia dapat ada golek kerja itu enak. Nah kita gak boleh iri, karena apa? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah itu milih sesuai dengan qadha dan iradatnya Gusti Allah. Kadang tidak dipilihnya kita bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tidak dipilihnya kita mendapatkan rizki yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, justru karena Allah sayang sama kita. Kok Danio misale kita semua ini panjenengan iku uang sing diluki Gusti Allah rizki saulan bayarane 1 miliar. Mboten bakalan panjenengan hadir pengawasan seperti ini, mungkin masih di kantor, mungkin lagi di mall. Justru dengan diberikannya rizki yang ngapunten banyak, tapi dalam bentuk lain, dalam bentuk uang pas-pasan, tapi diberikan rezeki sama Allah, saged mempunyai kesempatan hadir dalam pengajian, hadir tumut traweh. Lah kalau duit akeh, ngapunten nang mall terus Pak. Kalau uangnya banyak, istri minta dianterin, Mas
pingin nang matahari gak ngeterno ta, ya akan ada banyak masalah. Justru karena sayangnya Allah sama kita, kita diberikan rizki dalam bentuk yang lain yang tidak berupa uang, karena wallahu yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Sababu nuzulul ayat, sabab nuzulnya turunnya ayat ini. Qala Ibnu Abbas fi riwayati Atha, Abdullah Ibnu Abbas meriwayatkan, wa zalika annal araba kanu yatakallamuna biha falamma sami'ahumul yahud yaquluna halin nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahum bizalika. Dulu orang Arab itu biasa menggunakan kalimat ra'ina, ra'ina ya Rasulullah, ra'ina. Nah, ketika Nabi hijrah, sahabat-sahabat Mekah hijrah ke Madinah, bergaullah sama, di dalam Madinah ada orang Yahudi, ada orang kafir. Nah, orang Yahudi itu ketika orang Arab, orang Mekah yang masuk Islam yang di Madinah berkata ra'ina ya Rasulullah, orang Yahudi itu kaget. Hah? Ra'ina? Karena ra'ina dalam bahasa Arab, bahasa orang Yahudi artinya misuwi, goblok, bodoh. Itu makna orang bahasa ra'ina dalam bahasa Yahudi. Wa kana ra'ina fi kalamil yahud sabban qabihan. Dan dulu ro'ina, kalimat ro'ina di ucapan orang Yahudi itu ucapan yang maki yang sangat jelek. Faqalu inna kunna nasubbu Muhammadan sirran fal an a'lanu as-subba a'linu as-subba as-subba li Muhammadin fa innahu min kalamihi fakanu ya'tuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna ya Muhammad ra'ina wa yadhakun. Orang Yahudi berkata, kita dulu nyumpai Nabi Muhammad, nyumpai Muhammad itu sembunyi-sembunyi. Kan mereka nggak suka sama Nabi, karena nggak suka sembunyi-sembunyi. Maksudnya nyumpai itu ketika Nabi lewat, ketika dalam hati mereka nyumpai Nabi, ngilok-ngilok no Nabi. Lah sekarang karena orang Arab itu mengatakan ro'ina, wis kalian perlihatkan nyumpai Muhammad. Wis ro'ina itu kan nyumpai, perlihatkan nyumpai Muhammad dengan kalimat ro'ina. Mereka ini terbiasa ketika datang kepada Nabi, mereka bilang ya Muhammad ro'ina, terus ketawa ngakak. Ya Muhammad ro'ina, hahaha. Ini orang Yahudi habis bilang ro'ina, hahaha. Nah ini aneh. Fafatina biha rajulun minal ansar wa huwa Sa'ad bin Mu'ad. Ada salah seorang sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Mu'ad, itu cerdas. Ada yang aneh ini. Wa kana 'arifan bil lughatil yahud, dan dia juga ngerti dengan bahasanya orang Yahudi. Ngerti dengan kelakuan orang Yahudi. Wa qala ya a'da Allah alaikum la'natullah wallazi nafsu Muhammad biyadihi la in sami'tuha min rajulin minkum la'adribanna unuqahu. Marah Sa'ad bin Mu'ad, hei musuhnya Allah, kalian mendapatkan laknatnya Allah demi Nabi Muhammad. Jika aku mendengar kalian, mendengar salah seorang dari kalian mengucapkan kalimat ini, maka aku panggal kepalanya. Faqalu, mereka berkata, alastum taqulunaha, bukankah kalian yang mengatakan ro'ina ya Rasulullah?
Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Bapak-bapak saudara rahimakumullah, dari sini kita diingatkan sama Allah, jika ada bahasa yang kira-kira mempunyai makna yang berbeda, kalimatnya sama, hati-hati jangan digunakan, terutama untuk orang-orang yang kita muliakan. Ada bahasa, misalnya dulu saya di Syria, ya pernah ada buah namanya sing pupuren itu nopo, buah yang pupuren, kesemek. Buah kesemek itu kalau di sini sering dimakan kemampu, setengah matang, masih keras, sehingga orang nggak terlalu populer buah kesemek di sini itu, nggak terlalu banyak yang suka. Tapi di Arab buah kesemek itu dikonsumsi matang, empuk, jadi rasa mirip sama manecu. Manecu itu kan kalau matang empuk enak. Di Arab Syria itu kesemek itu laris, enak, manis banget, dan kadang-kadang dipakai buat sele manisan. Nah, yang jadi masalah bahasanya ketika suatu saat kami bergaul sama orang Arab, beli buah, orang Arab kita ngobrol, beli kesemek. Orang Arab itu marah, teman kami itu marah, weh ya kesemek ente. Kesemek itu kita ngomong kesemek ya buah, tapi orang Arab itu maki, karena makna kesemek itu kus umak. Jadi kesemek artinya, mohon maaf agak kasar, kemaluan ibumu. Jadi kita bilang kesemek itu marah dia, dipikir maki ibu. Itu contoh. Makanya kami jarang menggunakan bahasa kesemek ketika di hadapan orang Arab. Ini contoh. Nggak tahu di sini kira-kira misalnya kita bergaul sama orang suku lain, misalnya orang Madura, orang anu. Nah, ketika kita manggil berbicara, ya bahasa yang kira-kira berbenturan ada di dalam bahasa Madura dan bahasa Jawa ada, yang artinya tidak sama, jangan digunakan ketika ada mereka. Kenapa? Ya cari bahasa yang lain yang artinya sama. Ya kayak ini, ro'ina, Allah memberikan ganti unzurna. Pun sababun nuzul ayat yang 105. Qala al-mufassirun, ahli tafsir berkata, innal muslimina kanu iza qalu li khulafaihim minal yahud aminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu. Dulu orang Islam jika berkata kepada teman-teman mereka orang Yahudi, mereka juga mengajak berimanlah, melbuo Islam po'o. Jadi ini juga menggambarkan zaman di Madinah, zaman Nabi di Madinah, Islam di Madinah, orang Islam pun bergaul sama non-muslim, berbisnis sama non-muslim. Jangan terus nggak mau berbisnis, kita ketemu nggak mau transaksi sama orang non-muslim, ya nggak begitu. Zaman Nabi itu ada, dan bukan sedikit. Bahkan kalau nggak salah ingat saya, Nabi itu pinjem uang itu ke orang Yahudi dengan menggadaikan barang. Pinjem uang ke orang Yahudi artinya sah-sah saja kita bertransaksi sama orang non-muslim. Bahkan ini khulafa itu partner kerja, boleh li khulafa'u minal yahud. Dan kadang-kadang mereka juga bilang, mbak ya iman, karena kita itu satu agama. Maksudnya yang disembah pada awalnya kan sama-sama Allah. Kita juga iman bahwasanya Nabi Ibrahim, umat
Islam, Yahudi, Kristen semua percaya bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi, Nabi Ishak adalah nabi, Nabi Musa adalah nabi. Sama. Kalau kalian sudah percaya iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Musa, iman Nabi Isa, ya kali ngelengkapi ya iman Nabi Muhammad, masuk gak? Masuk abot tak? Kurang lebih begitu. Qalu, mereka memberikan argumen, hadzal ladzi tad'unana ilaihi laisa bi khairin mimma nahnu alaihi. Cak, sing kamu ngajak aku melbu agamamu itu tidak lebih baik daripada yang kami sekarang amalkan. Kami wong Yahudi yo luwe apik, gak beda lah ambek wong Islam. Lah terus aku pindah nang agama Islam, apa bedanya? Wala wadatna law kana khairan, dan jika Islam lebih baik mungkin kami akan bisa masuk Islam. Fa anzalallahu ta'ala takdziban lahu, maka Allah menurunkan ayat ini mendustakan, alias menganggap bohong ungkapan mereka. Saat ini mungkin saya nggak paham, kita ini di dalam berakhlak, dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, kadang saat ini kita kalah baik sama orang non muslim. Kadang, mohon maaf, ini hanya sekedar koreksi intern kita dalam bertransaksi di luar misalnya. Jualan nasi yang seharusnya harganya cuma 20.000, mergo wong asing, mergo orang yang nggak dikenal langsung 40.000 Pak. Itu masih banyak orang kita. Sedangkan justru orang-orang non muslim menjaga, ya kalau memang harganya 20.000 ya, 40.000 ya 40.000. Ini yang koreksi intern, koreksi dalam bahwasanya kita masih dalam berakhlak, bertransaksi kalah jauh dibandingkan orang non muslim, sehingga mungkin sama kurang lebih lah Islam ambek agamaku gak ono bedane, terus kenapa saya harus pindah? Kita belum bisa menunjukkan ke orang di luar kita bahwasanya kita lebih baik dibandingkan mereka. Pun at-tafsir wal bayan, sampun jamnya lewat, lagi-lagi setitik-setitik, mugi-mugi Gusti Allah ridho, mugi-mugi lantaran ngaos kita Allah ridho, ngelebetaken kita ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kalian doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أتمم علينا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.